Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pak Wahid di channel Tuan Watson. Semoga kalian yang menonton video ini selalu dengerin sehat, iman, dan rezeki yang lancar. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi matematika wajib kelas 10 tentang nilai mutlak. Pada video sebelumnya, kita telah mengenal lebih dekat apa itu nilai mutlak dan membahas beberapa bentuk dari persamaan nilai mutlak. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang persamaan nilai mutlak. Jadi, silahkan siapkan terlebih dahulu alat tulis kalian, cari spot yang nyaman agar materi yang diberikan bisa dicerna dengan baik. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke pembahasan. Ya, sekarang kita lanjutkan pembahasan kasus atau bentuk dari persamaan nilai mutlak. Pada video sebelumnya, kita telah membahas beberapa bentuk dari nilai mutlak. Kita telah membahas bentuk yang pertama, yaitu nilai mutlak dari bilangan X ditambah B sama dengan C. Kemudian, bentuk kedua adalah nilai mutlak dari bilangan AX ditambah B sama dengan CX ditambah D. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas persamaan nilai mutlak bentuk ketiga dan bentuk keempat. Jadi, langsung saja kita masuk ke pembahasan untuk nilai mutlak bentuk ketiga. Ya, bentuk umum dari kasus ketiga adalah, kita bisa lihat, nilai mutlak dari bilangan AX ditambah B sama dengan CX ditambah D. Kalau kalian menemukan bentuk seperti ini, maka langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian ubah dulu persamaan nilai mutlak ini menjadi satu ruas. Ya, ubah menjadi satu ruas. Nah, ini kan masih ada dua ruas ya, ruas kanan sama ruas kiri. Nah, kalian ubah menjadi cukup satu ruas aja. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa? Ya, kalian kuadratkan nilai mutlaknya. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian kuadratkan. Kuadratkan nilai mutlaknya. Setelah itu apa? Kalian gunakan sifat yaitu A kuadrat dikurangi B kuadrat. Itu akan sama dengan A plus B dikali A min B. Nah, jadi nanti kalau kalian menemukan bentuk seperti ini, kalian bisa menggunakan 3 step ini. Ubah dulu menjadi satu ruas, kemudian kuadratkan nilai mutlaknya, setelah itu gunakan sifat A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, A kuadrat dikurangi B kuadrat itu akan sama dengan A plus B dikali A min B. Nah, biar kalian lebih paham, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Ya, tentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak dari bilangan 6X dikurangi 12 sama dengan nilai mutlak dari bilangan X ditambah 8. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah ubah dulu menjadi satu ruas. Berarti nanti nilai mutlak dari bilangan 6X dikurangi 12. Nah, ini kan beda ruas ya. Ya, beda ruas ke sini jadi negatif. Negatif. Nilai mutlak dari bilangan X ditambah 8 sama dengan 0. Lalu gimana? Lalu kita kuadratkan. Ya. Berarti nanti 6X dikurangi 12 kuadrat dikurangi X ditambah 8 kuadrat sama dengan 0. Ingat, ketika kalian mengkuadratkan, tanda nilai mutlaknya itu sudah berubah menjadi kurung ya. Nah, ya, jangan sampai di sini tandanya nilai mutlak lagi, tapi udah berubah jadi tanda kurung biasa. Itu. Nah, setelah itu kita gunakan sifat A kuadrat dikurangi B kuadrat, yaitu A plus B dikali A min B. Nah, di sini kita misalkan kalau 6X dikurangi 12-nya itu A. Ya, misal kalau 6X dikurangi 12-nya itu sama dengan A, kemudian X ditambah 8 itu sama dengan B. Berarti kan ini akan sama saja dengan A kuadrat kurangi B kuadrat, ya kan? Nah, berarti nanti penyelesaiannya kita bisa gunakan sifat ini. A plus B dikali A min B, ya. Berarti nanti A-nya itu apa tadi? 6X kurangi 12 ya. Berarti 6X dikurangi 12 ditambah B. B-nya itu X plus 8. Dikali apa? A min B. A-nya itu tadi 6X dikurangi 12 dikurangi B. B-nya itu X ditambah 8.
Berarti jangan lupa kurung dulu. Kurangi X ditambah 8. Tutup kurung, tutup lagi. Sama dengan 0. Nah, sekarang kita uraikan nih. 6X ditambah X berarti 7X. Min 12 ditambah 8 berarti iya, min 4. Oke, kemudian kita ini uraikan lagi 6X kurangi 12 min dikali X berarti min X, min dikali 8 berarti min 8 sama dengan 0. Berarti nanti 7X min 4 dikali 6X dikurangi X berarti 5X, min 12 dikurangi 8 min 20 sama dengan 0. Berarti didapatkan nilai X-nya yang pertama adalah 7X dikurangi 4 sama dengan 0. Berarti 7X sama dengan 4. Berarti nilai X-nya berapa? Iya. Kedua ruas kita bagi dengan 7. Berarti X sama dengan 4/7. Nah, kemudian di sini lihat. 5X kurangi 20 sama dengan 0. Berarti 5X sama dengan 20. X sama dengan 20 bagi 5. 20 bagi 5 berapa? 4 ya. Nah, berarti penyelesaian dari persamaan nilai mutlak dari bilangan 6X dikurangi 12 sama dengan nilai mutlak dari bilangan X ditambah 8 adalah berapa? Iya, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4/7 sama 4. Nah, ini jawabannya ya. Jadi untuk bentuk ketiga, kalian tidak usah repot-repot mengecek syaratnya. Karena untuk bentuk ketiga tidak ada cek syarat. Jadi kalau kalian sudah mendapatkan nilai X-nya, berarti ini adalah jawabannya. Gitu ya. Ya, sekarang kita masuk ke kasus keempat dari persamaan nilai mutlak. Kita bisa lihat di sini bentuk umum dari kasus keempat untuk persamaan nilai mutlak adalah A dikali nilai mutlak dari bilangan AX ditambah B dikuadratkan ditambah B dikali nilai mutlak dari bilangan AX ditambah B ditambah C sama dengan 0. Ya, jika kalian melihat bentuk seperti ini, maka langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian rubah dulu persamaan nilai mutlak ini menjadi persamaan kuadrat. Jadi nanti kalian rubah dulu bentuk ini menjadi persamaan kuadrat. Persamaan kuadratnya itu yang mana? Ingat, persamaan kuadratnya yaitu AX kuadrat ditambah BX ya kan, ditambah C sama dengan 0. Nah, kalian rubah dulu bentuknya menjadi seperti ini ya. Biar kalian lebih jelas, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Tentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak dari bilangan X ditambah 7 kuadrat dikurangi 3 dikali nilai mutlak dari bilangan X ditambah 7 dikurangi 4 sama dengan 0. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa kalau kalian menemukan bentuk seperti ini, kalian rubah dulu menjadi bentuk persamaan kuadrat. Ya, berarti di sini kita misalkan nih. Misalkan, nah ini kan ada nilai mutlak X ditambah 7. Ini juga nilai mutlak X ditambah 7. Berarti kita misalkan nilai mutlak dari bilangan X ditambah 7. Kita misalkan dengan A. Berarti nanti kita rubah persamaan ini menjadi A kuadrat dikurangi 3A dikurangi 4 sama dengan 0. Ya, setelah itu kita coba faktorkan nih persamaan kuadratnya. Nah, di sini kita cari dua buah bilangan. Kalau yang dijumlahkan hasilnya min 3, kalau dikalikan hasilnya min 4. Berapa nih? Iya, min 4 sama 1 ya. Kalau dijumlahkan hasilnya min 3, dikalikan hasilnya min 4. Berarti di sini A min 4, di sini A plus 1. Ya, berarti didapatkan nilai A yaitu A min 4 sama dengan 0. Berarti nilai A sama dengan 4. Atau di sini kita dapatkan lagi A plus 1 sama dengan 0. Berarti nilai A sama dengan min 1. Nah, sekarang kita sudah dapat nilai A-nya yaitu A sama dengan 4 dan A sama dengan negatif 1. Nah, kemudian kita rubah lagi nih. A-nya itu apa? A-nya itu nilai mutlak dari bilangan X ditambah 7. Berarti ini nilai mutlak dari bilangan X ditambah 7 sama dengan 4. Kemudian ini nilai mutlak dari bilangan X ditambah 7 sama dengan min 1. Nah, selanjutnya kita definisikan. Ya,
Kalau nilai mutlak dari bilangan X ditambah 7, ini punya dua nilai atau dua kemungkinan, yaitu bernilai positif X ditambah 7 untuk X lebih dari sama dengan min 7. Kemudian bernilai negatif X ditambah 7 untuk X kurang dari min 7. Nah, setelah itu kita bisa uraikan lagi nih. Yuk, kita coba satu per satu. Kita mulai dari yang ini ya. Nilai mutlak X ditambah 7 sama dengan 4. Berarti kalau nilai mutlak X ditambah 7 sama dengan 4, ini punya dua kemungkinan, ya kan? Kemungkinan pertama, untuk X lebih dari sama dengan negatif 7. Berarti kita pakai yang ini ya, yang positif. Berarti nanti X ditambah 7 sama dengan 4. Berarti nilai X sama dengan berapa nih? Iya, 4 dikurangi 7. Berarti negatif 3. Ya, kemudian nilai mutlak dari bilangan X ditambah 7 sama dengan 4 untuk interval X kurang dari min 7. Berarti nanti untuk X kurang dari min 7, kita gunakan yang bawah ini. Ya, berarti nanti negatif X ditambah 7 sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita uraikan nih. Negatif dikali X berarti negatif X, negatif dikali 7 negatif 7 sama dengan 4. Berarti nanti negatif X sama dengan 4 ditambah 7. Iya. Berarti negatif X sama dengan berapa nih? 4 tambah 7. Iya, 11. Berarti nilai X sama dengan negatif 11 ya. Nah, sekarang kita cek nih, apakah memenuhi syarat atau tidak. Kita lihat di sini. Apakah negatif 3 itu lebih dari sama dengan negatif 7? Bener nggak? Negatif 3 itu lebih dari sama dengan negatif 7. Iya, betul ya. Nah, kemudian kita cek. Apakah negatif 11 kurang dari negatif 7? Bener nggak nih? Negatif 11 itu kurang dari negatif 7 atau lebih kecil. Iya, betul juga. Nah, itu berarti nilai X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan negatif 11 ini merupakan himpunan penyelesaiannya ya. Tapi jangan berhenti sampai situ. Kita belum ngecek nih yang ini. Yang A sama dengan negatif 1. Nah, berarti kita lihat. Kita cek. Di sini kan A sama dengan negatif 1. Berarti A-nya itu kan nilai mutlak dari bilangan X ditambah 7 ya. Sama dengan negatif 1. Nah, kira-kira ada enggak nilai mutlak yang hasilnya negatif? Iya, enggak ada. Ingat prinsip yang awal. Kalau nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Berarti yang ini tidak memenuhi syarat yang ini nih. Ya, tidak memenuhi syarat. Nah, kalau kalian pengen mencoba, yuk kita coba. Barangkali penasaran. Berarti kita coba ya untuk nilai mutlak X ditambah 7 sama dengan negatif 1. Berarti nanti nilai mutlak dari X ditambah 7 sama dengan negatif 1, ini punya dua kemungkinan ya. Untuk X lebih dari sama dengan min 7, berarti nanti pakai yang nilainya positif ya. Berarti nanti X ditambah 7 sama dengan negatif 1. Berarti nilai X sama dengan negatif 8. Kemudian untuk X kurang dari min 7, berarti kita pakai yang ini, yang di bawah, yang negatif. Berarti nanti negatif X ditambah 7 sama dengan negatif 1. Ya, berarti ini negatif dikali X, negatif dikali 7 berarti negatif 7 sama dengan negatif 1. Berarti negatif X sama dengan negatif 1 ditambah 7. Berarti negatif X ya sama dengan 6. Berarti X sama dengan negatif 6. Ya, sekarang kita cek nih, apakah negatif 8 itu lebih besar dari negatif 7? Apakah negatif 8 lebih besar dari negatif 7? Iya, salah ya. Harusnya lebih kecil. Kemudian kita lihat ini, apakah negatif 6 itu kurang dari negatif 7? Benar nggak? Negatif 6 itu kurang dari negatif 7. Iya, salah juga. Nah, berarti nilai X sama dengan negatif 8 dan X sama dengan negatif 6 bukan himpunan penyelesaian. Tuh kan, sama kan? Tidak ada yang memenuhi syarat. Tuh, ya. Jadi kalau kalian menemukan bentuk seperti ini, nilai mutlak yang hasilnya negatif, kalian tidak usah repot-repot mengecek seperti ini. Ya.
Karena sudah jelas pasti nanti hasilnya tidak memenuhi syarat. Gitu ya. Nah, berarti nanti himpunan penyelesaiannya gimana? Berarti nanti himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3 dan negatif 11. Nah, ini adalah jawabannya. Ya, biar kalian lebih paham, yuk kita latihan soal persamaan nilai mutlak bentuk ketiga dan keempat. Nomor 1. Tentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak. Nah, di sini nilai mutlak dari bilangan 2x dikurangi 3 sama dengan nilai mutlak dari bilangan 3x. Nah, kalau kalian lihat, ini kira-kira mirip dengan bentuk yang keberapa nih? Iya, betul, bentuk yang ketiga. Nah, berarti kalau bentuk ketiga itu gimana caranya? Iya, kita jadikan dulu satu ruas, kemudian kita kuadratkan, kemudian kita gunakan sifat A kuadrat dikurangi B kuadrat. Pinter. Yuk, kita coba. Nah, berarti ini kita ubah dulu menjadi satu ruas ya. Berarti nilai mutlak dari bilangan 2x dikurangi 3. Nah, ini kan pindah ruas ya. Ya, jadi dikurangi nilai mutlak dari bilangan 3x sama dengan 0. Kemudian kita kuadratkan. Ingat, kalau dikuadratkan tandanya udah bukan nilai mutlak lagi, tapi kurung biasa. Ya. 2x min 3 kuadrat dikurangi 3x kuadrat sama dengan 0. Nah, lalu kita gunakan sifat apa? A kuadrat dikurangi B kuadrat. Ya, berarti nanti A plus B dikali A min B. Itu. Atau kalian mau menguadratkan secara manual juga nggak masalah. Ya. Jadi kalian bisa menggunakan sifat ini atau mengkuadratkan secara manual. Itu pasti hasilnya sama. Gitu ya. Ya, sekarang kita coba pakai sifat yang ini. Berarti kita misalkan di sini, misalkan 2x dikurangi 3 itu sama dengan A. Berarti nanti 3x itu sama dengan B. Nah, berarti A plus B. A-nya itu 2x dikurangi 3, ditambah B-nya itu adalah 3x. Kemudian A min B, A-nya itu 2x dikurangi 3, dikurangi B. B-nya itu 3x. Sama dengan 0. 2x ditambah 3x berarti 5x dikurangi 3. Kemudian 2x dikurangi 3x berarti min x. Kemudian ini min 3 kita tulis lagi. Sama dengan 0. Berarti didapatkan 5x min 3 sama dengan 0. Berarti 5x sama dengan 3 berarti nilai x sama dengan 3 per 5. Kemudian nilai yang kedua adalah min x kurangi 3 sama dengan 0. Min x sama dengan 3. Berarti nilai x berapa? Iya, min 3. Berarti himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak dari bilangan 2x dikurangi 3 sama dengan nilai mutlak dari 3x adalah, ya, himpunan penyelesaiannya itu x sama dengan 3 per 5 dan min 3. Nah, ini adalah jawabannya. Nah, sekarang kita coba masuk ke latihan soal nomor 2. Tentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak dari bilangan 4x ditambah 1 kuadrat dikurangi 5 dikali nilai mutlak dari bilangan 4x ditambah 1 ditambah 6 sama dengan 0. Nah, kira-kira ini masuknya ke bentuk berapa nih? Bentuk 3 atau bentuk 4? Ya, betul. Bentuk ke-4. Berarti kalau bentuk ke-4, kita rubah dulu menjadi persamaan kuadrat. Yuk. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini kan ada 4x ditambah 1, ada 4x ditambah 1. Berarti nanti kita misalkan nih. Misalkan nilai mutlak dari bilangan 4x ditambah 1 itu sama dengan A. Berarti nanti didapatkan A kuadrat dikurangi 5A ditambah 6 sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan. Yuk, kita faktorkan. Berarti nanti kita cari dua buah bilangan. Kalau dijumlahkan itu hasilnya min 5. Kalau dikalikan hasilnya 6. Berapa tuh? Iya, min 2 sama min 3. Berarti di sini A min 2, di sini A min 3. Berarti didapatkan A sama dengan 2 atau
A sama dengan 3. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita ubah lagi nilai A-nya. Lihat, A-nya itu apa? Nilai mutlak dari bilangan 4x ditambah 1. Ya, berarti di sini nilai mutlak dari bilangan 4x ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian ini berarti nilai mutlak dari bilangan 4x ditambah 1 sama dengan 3. Setelah itu kita definisikan terlebih dahulu nilai mutlaknya. Ya. Kalau nilai mutlak dari bilangan 4x ditambah 1 itu punya dua kemungkinan, yaitu bernilai positif 4x ditambah 1 untuk x lebih dari sama dengan negatif 1/4. Kemudian bernilai negatif 4x ditambah 1 untuk x kurang dari min 1/4. Berarti nanti kita tinggal cari kemungkinan-kemungkinan yang ada dari dua persamaan ini. Yuk kita cari dulu persamaan yang pertama, yaitu nilai mutlak dari 4x ditambah 1 sama dengan 2. Berarti ini punya dua kemungkinan, yaitu untuk x lebih dari sama dengan min 1/4. Berarti pakai yang positif ya. Berarti 4x ditambah 1 sama dengan 2. Berarti 4x sama dengan 1. X-nya berapa? Iya, 1/4. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah untuk x kurang dari min 1/4. Berarti pakai yang ini nih, yang negatif. Berarti negatif 4x ditambah 1 ya sama dengan 2. Negatif dikali 4x berarti negatif 4x. Negatif kali 1 berarti negatif 1 sama dengan 2. Berarti negatif 4x sama dengan 3. Berarti nilai x-nya berapa? Iya, negatif 3/4. Kemudian jangan lupa kita cek syaratnya. Yuk, apakah 1/4 lebih dari negatif 1/4? Benar nggak? Apakah 1/4 lebih dari sama dengan negatif 1/4? Iya, betul. Bilangan positif pasti lebih besar dari bilangan negatif. Ya. Kemudian kita cek, apakah negatif 3/4 kurang dari negatif 1/4? Nah, apakah negatif 3/4 kurang dari negatif 1/4? Negatif 3/4 itu berarti negatif 0,75 ya. Kalau negatif 1/4 berarti negatif 0,25. Nah, negatif 0,75 sama negatif 0,25. Kecilan mana? Iya, lebih kecil negatif 0,75. Ya, berarti ini jawabannya betul. Berarti nilai x sama dengan 1/4 dan x sama dengan negatif 3/4 memenuhi syarat. Sekarang kita cek yang ini, yaitu nilai mutlak dari bilangan 4x ditambah 1 sama dengan 3. Nah, ini juga punya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama untuk x lebih dari sama dengan negatif 1/4. Berarti kalau tandanya lebih dari pakai yang ini ya, yang atas. Berarti 4x ditambah 1 sama dengan 3. Berarti 4x sama dengan 2. X-nya berapa? Iya, setengah. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah untuk x kurang dari negatif 1/4. Berarti pakai yang ini ya, yang negatif. Berarti negatif dalam kurung 4x ditambah 1 sama dengan 3. Berarti negatif 4x dikurangi 1 sama dengan 3. Berarti negatif 4x sama dengan 4. Berarti nilai x-nya berapa? Iya, kedua ruas kita bagi dengan negatif 4. Berarti x sama dengan negatif 1. Setelah itu apa? Setelah itu kita cek. Ya, kita cek apakah jawaban kita memenuhi syarat atau tidak. Di sini setengah. Setengah apakah lebih besar dari negatif 1/4? Ya jelas ya, betul. Karena bilangan positif pasti lebih besar dari bilangan negatif. Kemudian kita cek yang ini. Apakah negatif 1 kurang dari negatif 1/4? Apakah negatif 1 kurang dari negatif 1/4? Iya, betul juga. Itu. Yuk, kalau nggak percaya kita buat garis bilangannya. Di sini kan 0. Kalau negatif 1/4 berarti kan negatif 0,25 ya. Berarti di sini. Kemudian negatif 1 di mana? Iya, di sebelah kirinya. Di sini negatif 1. Nah, kalau letaknya semakin ke kiri berarti nilainya semakin kecil. Maka dari itu betul negatif 1 kurang dari negatif 1/4.
Berarti nanti himpunan penyelesaiannya gimana, Pak? Kita tulis nih yang memenuhi syarat. 1/4 memenuhi syarat? Iya, memenuhi syarat. Negatif 3/4 memenuhi syarat? Iya, betul memenuhi syarat. Setengah memenuhi syarat? Iya, memenuhi syarat juga. Terakhir, negatif 1 memenuhi syarat nggak? Iya, memenuhi syarat juga. Ya udah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. 1/4 min 3/4 setengah sama min 1. Ya, jadi silakan kalian putar ulang kembali video ini. Jika ada yang ditanyakan, kalian bisa tanyakan langsung ke Bapak. Kalian juga bisa cari sumber atau referensi lainnya agar wawasan kalian semakin bertambah. Jangan lupa, jika video ini terasa bermanfaat, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa menyelesaikan soal-soal seperti ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat menjalani PJJ. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.